Oke, shalom teman-teman. Selamat malam. Semoga torang semua berada dalam tubuh yang sehat dan kuat, dan pastinya diberkati Tuhan. Dimanapun torang pergi dan berada saat ini, semoga torang dapat terus diberikan hikmat oleh Tuhan menjalani pekerjaan kita, kalau yang memang harus bekerja, dan juga menjalani segala kesibukan kita, jikalau itu semua tidak dapat ditinggalkan. Dan juga untuk teman-teman yang di rumah saja, pertahankan di rumah saja, nggak usah keluar-keluar. Nah, semoga waktu kita yang kita berikan kepada Tuhan saat ini untuk kita beribadah dalam ibadah pemuda Jemaat Gemi Mission Perak Sorong, semoga semuanya itu dapat berkenan di hadapan Tuhan dan dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita dan juga di sekitar kita. Marilah orang pemuda Jemaat Gemi Mission Perak Sorong baku-baku kasih ingat, baku-baku pangge, bilang patamang-tamang semua bahwa orang di setiap hari Senin, walaupun sementara dalam pandemik saat ini, orang tetap ada ibadah dalam bentuk online. Mari juga orang terus semangat teman-teman, dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan pandemik seperti ini. Jangan orang kendor dalam pelayanan, mari orang terus bersama-sama kuatkan orang semangat dalam pelayanan. Oke teman-teman, mari kita masuk dalam ibadah, orang siapkan hati dan pikiran kita, dan kita akan masuk dalam ibadah. Terima kasih. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus, karena sungguh luar biasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena begitu nyata penyertaannya, sehingga kita masih boleh lagi diberikan kesempatan, kesehatan, bahkan kekuatan, sehingga kita bisa berada sebagaimana kita ada sampai dengan saat ini. Meskipun dalam situasi dan kondisi saat ini yang mengharuskan kita untuk tetap tinggal di rumah karena sedang mewabahnya virus COVID-19 atau virus corona, dan mengharuskan kita juga untuk beribadah melalui media sosial, tetapi saya yakin dan percaya itu semua tidak mengurangi rasa semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan pada saat ini peribadatan pemuda Jemaat Gemi Mission Perak Sorong akan segera dimulaikan. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan, dan kita angkat pujian Bagai Raja Wali. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku takkan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersamanya. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersamanya. Teman-teman, pada saat ini kita akan membuka ibadah kita dengan doa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang baik, kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk setiap berkat dan kesehatan yang sampai saat ini kami bisa rasakan. Terima kasih Tuhan, walaupun situasi dan kondisi
kondisi saat ini yang tidak memungkinkan anak-anakmu, pemuda jemaat Dunsian Padang Sorong untuk berkumpul beribadah bersama-sama, tetapi kami yakin dan percaya walaupun kami beribadah di tempat kami masing-masing, Engkau berada bersama-sama dengan kami. Biarlah Tuhan ibadah kami, biar Engkau akan menuntun dan bisa berjalan dengan baik, dan itu bisa berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa kami yang begitu banyak, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baiklah, pada saat ini kita akan memuji dan memuliakan akan nama Tuhan lewat puji-pujian. Marilah dengan penuh semangat, dengan rasa sukacita, sambil bertepuk tangan, kita angkat pujian Yesus Kekasih Jiwaku. Dengan lebih bersemangat lagi sambil bertepuk tangan, kita angkat pujian Ku Masuki Gerbangnya. Manusia biasa, tentu saja kita tak pernah luput dari pelanggaran dan dosa yang seringkali kita perbuat melawan kehendak Tuhan. Untuk itu pada saat ini doa pengakuan dosa sekaligus pembacaan serta perenungan firman Tuhan kita pada saat ini akan dibawakan oleh Saudari Francisca Tamuangkai, dan dalam persiapan kita angkat pujian di muka Tuhan Yesus. Shalom,
Selamat malam teman-teman yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di malam hari ini merupakan kali kedua Personyut melaksanakan ibadah lewat media sosial. Dan orang semua rasa kalau meskipun orang beribadah lewat media sosial, lewat di rumah masing-masing oleh teman-teman, itu tidak akan mengurangi orang sukacita untuk bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan di malam hari ini orang akan sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan lewat orang beribadah Personyut di malam hari ini. Dan sebelum itu, sebelum tolong belajar akan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu orang mengaku dosa dan kesalahan, dan mari orang satu dalam doa. Tuhan Allah, Bapa kekal yang berterang kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap berkat-Mu, untuk perkenananmu dan pertolongan-Mu Bapa yang Engkau berikan di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau masih mau menjaga dan melindungi kami dari tadi pagi, siang, sore, sampai di malam hari ini Bapa. Engkau masih memberikan kami kekuatan dan kemampuan. Engkau masih memberikan kami hikmat yang berasal daripada-Mu dan kesempatan yang terindah yang boleh masing-masing kami rasakan, di mana kami hendak belajar akan kebenaran firman-Mu, kami beribadah di hadapan-Mu Bapa. Dan di malam hari ini kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu. Bapa tolong bantu kami, Bapa tolong ampuni dosa dan kesalahan yang sering kali kami perbuat, yang melawan dan yang menyakiti akan hati-Mu Bapa, yang menyakiti akan sesama kami, yang menyakiti akan hati orang tua kami. Di malam hari ini kami mohon ampun kepadamu Bapa, dan tolong kami, layakan kami untuk boleh belajar akan kebenaran firman-Mu, untuk boleh menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari, dengan tujuan untuk menyenangkan akan hati-Mu Bapa. Kami mohon ampun kepadamu, dan ibadah kami di malam hari ini semuanya hanya kami serahkan ke tangan-Mu yang penuh kasih, dan biarlah kasih-Mu yang akan tetap terus menaungi setiap kami dari saat ini sampai selalu terus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Teman-teman, di saat ini kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka terampi Alkitab sama-sama dalam kitab Kejadian. Kejadian pasalnya yang ke-22. Di sini ada 19 ayat, tapi yang akan orang baca dan akan orang renung sama-sama di malam hari ini, orang hanya berpusat pada 2 ayat, yaitu ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Jadi orang buka sama-sama Alkitab dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 7 dan 8. Kita akan baca untuk teman-teman, ini di bawah judul Kepercayaan Abraham diuji. Ayatnya yang ke-7, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Jawab Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Demikian pembacaan Alkitab di malam hari ini, dan judul perenungan Torah untuk sama-sama orang penghuni di malam hari ini berkaitan dengan judul pembacaan Alkitab di malam hari ini, yaitu Kepercayaan Abraham diuji, adalah judul Iman yang Sejati. Teman-teman yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya orang semua sudah asing dengan cerita Abraham. Semua sudah dengar tentang cerita Abraham dari orang masih anak sekolah minggu, orang masih remaja, sampai sekarang orang pemuda, orang pasti tahu tentang kisah Abraham. Dan di malam hari ini, pelajaran yang boleh orang ambil dari sikap Abraham, di mana di malam hari ini orang baca tentang kepercayaan Abraham diuji. Ini Tuhan memberikan sebuah ujian pada Abraham lewat ingin Abraham untuk mempersembahkan Ishak, anaknya itu, untuk menjadi korban bakaran. Dan teman-teman, orang kan semua tahu kok Abraham itu dia dapat Pak Ishak itu lumayan lama, dengan penantian yang sangat lama. Di sini dalam Alkitab dikatakan Abraham di saat istrinya mengandung Ishak itu Abraham sudah berumur 100 tahun. Dan kalau mau bilang, kalau secara manusia, kalau untuk orang yang sekarang, untuk secara manusia kalau di umur yang seperti itu dan masih membuahi atau masih menghasilkan keturunan, itu mustahil.
Tapi di zamannya Abraham, apa yang Tuhan berikan kepada Abraham itu di luar dari kemampuan manusia. Hal itu benar-benar sangat Tuhan tunjukkan ke Abraham dengan DP keluarga, di mana Tuhan mengasihi dan mencintai Abraham, dan Tuhan mengizinkan Abraham dan istrinya untuk mempunyai keturunan di usia yang lanjut itu. Teman-teman, orang semua tahu kalau Abraham itu sebelum jadi Abraham, dia nama Abram. Dan Tuhan yang memberikan Abraham nama Abraham dengan arti yaitu bapa bagi banyak orang. Teman-teman yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, teladan iman yang sejati yang seperti apa yang bisa orang lihat dari Abraham, itu adalah di mana Abraham di saat Tuhan uji Abraham untuk mempersembahkan Ishak, anaknya yang satu-satunya, anaknya yang dia tunggu lama sekali untuk Tuhan kasih kesempatan dia punya anak. Tapi di saat Tuhan memberikan kesempatan itu, di saat itu juga Tuhan hendak mengambil Ishak dari Abraham dan istrinya. Sebagai manusia biasa, tentu pasti Abraham sakit hati, tentu pasti Abraham berpikir, Tuhan, kenapa kok Tuhan yang kasih, dan akhirnya Tuhan meminta untuk ambil ulang, begitu. Tapi lewat sikap yang diambil Abraham, orang benar-benar boleh belajar kalau iman yang sejati itu ada. Iman yang sejati itu membuahkan hasil yang tentunya tidak sia-sia juga. Teman-teman yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini ada quotes dari dari ayat Alkitab. Di sini dikatakan kalau jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, teman-teman, iman yang boleh orang lihat dari Abraham ini merupakan iman yang kalau mau bilang susah orang mencari di zaman ini. Dimana di saat orang mempunyai tuntutan untuk memberikan sesuatu yang orang sangat-sangat sayangi, di saat orang mempunyai dituntut Tuhan untuk memberikan hal yang paling orang sayangi dalam orang kehidupan, pasti dalam hati, pasti orang nggak ikhlas, pasti orang nggak rela. Itu cuma barang. Apalagi ini Abraham dituntut untuk mempersembahkan anaknya yang satu-satunya, anaknya yang sangat dia sayangi itu untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran. Teman-teman yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, iman yang sejati itu adalah iman yang bertumpu pada keyakinan bahwa semua yang Tuhan kehendaki untuk dilakukan dan orang alami dan yang Tuhan kerjakan itu pasti yang terbaik untuk orang semua. Abraham benar-benar berpikir, Abraham benar-benar meyakinkan DP diri kalau untuk segala sesuatunya itu, untuk apa yang Tuhan mau untuk dia lakukan, itu pastinya akhirnya itu adalah untuk kebaikannya Abraham. Dan benar, sama dengan orang baca di malam hari ini, di saat Ishak datangnya pada Papa, di sini ada api, di sini ada kayu. Kok itu anak domba untuk korban bakaran mana dah? Nah, DP Papa dengan penuh keyakinan, Abraham dengan penuh keyakinan, dengan penuh kepercayaan, dia bilang ke Ishak kalau, tenang nak, nanti Tuhan yang akan menyediakan korban bakaran bagi Tuhan. Padahal Abraham belum tahu, padahal Abraham yang tahu kejadian selanjutnya itu akan seperti apa. Tapi dengan iman dan kepercayaannya, dia yakin kalau di saat Tuhan minta dia untuk mempersembahkan Ishak itu, Tuhan sudah pasti mempunyai rencana yang terindah untuk kehidupan Abraham nantinya. Abraham yakin dan Abraham pun percaya kalau ketaatannya kepada Tuhan pasti akan membuahkan hasil. Lewat iman yang sejati, lewat iman, ketaatan, dan kepercayaannya Abraham, orang semuanya dituntut untuk benar-benar boleh belajar, apalagi direlatekan dengan orang kejadian yang saat ini, di mana orang dituntut harus benar-benar punya iman dan kepercayaan bahwa pasti Tuhan tolong dalam keadaan seperti apapun orang, dalam keadaan sesusah apapun orang, pasti Tuhan akan tolong orang di saat orang mempunyai iman. Dan di sini bukan hanya sekedar iman saja yang orang boleh teladani dari Abraham, tapi dia juga adalah orang yang taat. Taatnya itu kenapa? Karena di saat Tuhan mengizinkan Abraham untuk mempersembahkan Ishak, Abraham itu di sini dalam Alkitab diceritakan kalau dia tidak bilang ke Sarah kalau Sarah, Tuhan udah minta ke kita untuk Ishak ini dipersembahkan sebagai korban bakaran. Tidak,
Abraham menyimpan itu dalam hatinya sendiri, Abraham menggumuli itu dalam hatinya sendiri, dan dengan ketaatannya dia bawa Pak Ishak untuk dikorbankan sebagai korban bakaran untuk hormat dan kemuliaan namanya Tuhan. Jadi ketaatan Abraham bisa dilihat juga dari situ, di mana Abraham benar-benar memiliki iman dan kepercayaan, dia betul-betul taat pada Tuhan. Dia ingin supaya kalau dia hubungan dengan Tuhan itu tetap terus selalu baik. Dan setelah Abraham diberikan ujian yang satu itu, di saat itulah Abraham, orang boleh teladani lagi, dia berserah pada Tuhan. Dengan dia berserah pada Tuhan, dengan mengatakan kepada Ishak kalau tenang, nanti pasti akan Tuhan yang akan sediakan korban bakaran. Jadi lewat iman Abraham, lewat ketaatan Abraham dan penyerahan diri Abraham kepada Tuhan, orang semuanya boleh belajar kalau di saat Abraham saja dalam keadaan seperti itu, Tuhan tolong, apalagi orang yang saat ini. Di saat orang memiliki iman dan kepercayaan dan ketaatan kepada Tuhan, di saat orang melakukan bagiannya orang, di saat orang sudah melakukan apa yang Tuhan izinkan untuk orang lakukan, misalnya rupa diberikan kesempatan untuk mengalami hal seperti ini. Orang di karantina dulu di rumah, orang tidak keluar dulu di rumah, tapi dengan ketaatannya tidak keluar dari rumah, tapi dengan ketaatannya orang lakukan apa yang menjadi perintah, kalau orang kan saya ikut anjuran pemerintah, ikut anjuran pemerintah untuk tetap tinggal di rumah dengan penuh ketaatan, dengan penuh kepercayaan, orang lakukan terang kebagian, yakin dan percaya pasti semuanya ini bisa orang lewati dengan bantuannya Tuhan sendiri. Tidak akan lama, karena seperti Abraham, DP jawaban itu cepat sekali Tuhan jawab. Di saat Abraham berserah, Tuhan menjawabnya dengan menghadirkan, kalau orang baca seterusnya di pembacaan ini dari ayat 1 sampai ayat 19, Tuhan akhirnya menyediakan anak domba yang terikat di semak belukar. Nah, di saat itulah, di saat Abraham benar-benar berserah, Tuhan menyediakan korban bakaran sebagai ganti Ishak anaknya, dan akhirnya Ishak tidak jadi dikorbankan. Jadi syukur untuk apa yang Tuhan rencanakan dalam terampai kehidupan, di mana orang boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Dan teman-teman yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk benar-benar mendapatkan pertolongan dari Tuhan, orang itu harus mempunyai motivasi yang baik dulu dalam terampai kehidupan. Adalah dimana di saat orang betul-betul yakin dan percaya kalau ini dari Tuhan, dan semua yang kita lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan namanya Tuhan, di saat itulah orang pasti akan mendapatkan jawaban yang terbaik dan yang terindah dari Tuhan. Jadi jangan lelah untuk menunggu, jangan lelah untuk terus berdoa, jangan lelah untuk tetap terus taat apa yang menjadi keinginan dari Tuhan untuk orang lakukan dalam terampai kehidupan setiap hari. Jangan lelah untuk tetap terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun orang ibadah di rumah, tapi orang harus tetap terus semangat untuk beribadah. Dan yang paling terpenting, orang semua bersatu hati untuk orang berdoa agar supaya orang persekutuan ibadah ataupun dalam terampai kehidupan setiap hari akan berjalan senormal, akan berjalan normal lagi, normal seperti yang orang semua harapkan. Dan semuanya juga lewat perenungan di malam hari ini boleh kembali disegarkan terampai iman, orang kembali boleh lebih mempercayai Tuhan dalam setiap rencana dan rancangannya Tuhan dalam kehidupannya orang, lebih taat lagi, dan yang paling terpenting adalah tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam terampai kehidupan. Tuhan memberkati dan menyertai orang semua. Shalom. Pada saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat, dan dalam persiapan kita angkat pujian doa kami. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang
saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk teman-teman yang di rumah, sama-sama malam ini Torang doakan untuk tim para medis yang sebagai garda terdepan untuk menanggulangi virus corona di rumah sakit, dan juga kita akan mendoakan untuk global issue saat ini yaitu COVID-19 atau virus corona, biar bangsa kita, negara kita, daerah kita cepat pulih. Kita doakan sama-sama untuk pasien yang positif terkena corona, bahkan setiap yang negatif corona atau belum terkena dampak corona, orang doakan sama-sama. Dan juga untuk teman-teman yang ada pokok doa tersendiri bisa didoakan di rumah masing-masing. Dan mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan beribadah pada malam hari ini Tuhan. Walaupun kami hanya beribadah lewat media sosial, tapi kami yakin dan percaya bahwa tidak ada jarak di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan untuk setiap kasih dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang maha besar, Allah yang begitu mengasihi kami. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk kadin kami pada malam hari ini, hamba Tuhan, Kak Ika Tamuangkai. Tuhan, terima kasih untuk firman yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Biarlah kami tetap terus menjadi anak-anak Tuhan yang selalu memiliki iman dan pengharapan yang teguh terhadap Engkau. Memberkati Kak Ika juga Tuhan dalam setiap apapun yang menjadi kesehariannya, Tuhan yang pakai dia secara luar biasa untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Memberkati Kak Ika bersama keluarganya, setiap pekerjaan, harapan, bahkan kerinduan hatinya, Tuhan yang menjawab, Tuhan yang memberkati serta menyertai dia. Terima kasih banyak Bapa untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami pada malam hari ini mau mendoakan untuk setiap pokok doa kami Tuhan. Saat ini kami mau berdoa untuk global issue saat ini, yaitu virus corona COVID-19. Tuhan, kami percaya kami punya Tuhan yang terlebih besar dari apapun. Kami punya Tuhan yang besar dari segala virus yang sekarang ini melanda negeri kami. Tuhan, kami berdoa satu hati di dalam nama Yesus, biar pemulihan terjadi atas segala bangsa-bangsa, atas segala kota, atas segala daerah yang terkena wabah virus ini Tuhan. Biarlah pemulihan yang berasal daripada-Mu terjadi atas negeri kami, atas bangsa kami, atas kota kami, atas daerah kami. Biarlah tangan Tuhan yang akan menolong bahkan membantu setiap kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap pasien yang saat ini mungkin positif terkena virus ini Tuhan. Kami mau berdoa biarlah pemulihan yang berasal daripada Tuhan, Engkau yang melawat setiap mereka Tuhan. Biarlah kesembuhan menjadi bagian mereka. Kami juga mau berdoa untuk setiap kami atau setiap orang-orang yang mungkin tidak terkena virus ini. Tuhan, tolong kami dimanapun kami pergi dan berada. Tuhan yang menjaga kami dan melindungi kami. Dijauhkanlah kami dari segala virus ini Tuhan. Kemanapun kami pergi dan berada selalu ada pertolongan bahkan perlindungan dari Tuhan. Kami mau juga Tuhan topang doa untuk setiap para medis yang sekarang ini bekerja sebagai garda terdepan untuk penyembuhan virus ini. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau yang pakai mereka untuk membantu untuk pemulihan virus ini Tuhan bisa cepat menghilang dari negeri kami. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang tetap terus memberikan mereka kesehatan, kekuatan, bahkan energi ekstra untuk mereka dapat melayani setiap pasien, mereka melayani setiap apapun yang mereka jalankan di rumah sakit. Tuhan yang tetap terus memberi mereka iman dan pengharapan bahwa Tuhan yang pakai mereka untuk dapat membantu setiap para pasien yang terkena virus itu, bahkan apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka di rumah sakit. Tuhan yang memberkati bahkan melindungi setiap para medis Tuhan dimanapun mereka pergi dan berada. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga mau berdoa untuk pelayanan Komisi Pemuda Gemim Sion Perak Sorong. Tuhan tetap terus berikan kami hikmat untuk dapat bekerja di dalam ladangnya Tuhan. Terus berikan kami kesatuan hati untuk melayani, bahkan kami diberkati untuk menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada. Tuhan memberkati saat ini juga. Kami mau berdoa untuk teman-teman yang saat ini menonton ibadah ini lewat di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati teman-teman pemuda person Tuhan dimanapun mereka saat ini. Engkau yang memberkati mereka dalam keseharian mereka, tugas, tanggung jawab, studi, pekerjaan mereka. Engkau yang melindungi mereka dimanapun mereka pergi dan berada. Mereka ada di dalam perlindungan bahkan penyertaan Tuhan.
Memberkati setiap kami Tuhan di dalam pekerjaan, tugas, bahkan studi kami. Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang campur tangan. Biarlah di dalam kehidupan kami Engkau yang berkata Tuhan. Biarlah Engkau tetap terus ada di dalam kehidupan kami, menolong bahkan menjaga kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya di dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati bangsa kami, negara kami Tuhan, memberkati juga para pemerintah, berikan mereka hikmat, kebijaksanaan, kemampuan, bahkan semangat dalam menghadapi setiap permasalahan di dalam negeri kami ini. Tuhan yang tetap terus memberi mereka kekuatan, bahkan Engkau yang menuntun mereka agar setiap permasalahan yang sedang negeri kami hadapi bisa terselesaikan dengan baik. Engkau yang pakai mereka untuk mereka dapat memulihkan negeri ini. Terima kasih banyak Bapak. Kami serahkan kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Untuk ibadah kami minggu depan, Engkau yang memberkati, Engkau yang menuntun, bahkan setiap perencanaan kami ke depan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai. Terima kasih banyak Bapak. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bawa doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskan kami dari penjahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita akan menerima berkat Tuhan dan kita sama-sama angkat pujian Indonesia bagi kemuliaan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Mari berdoa. Syukur untuk setiap rencana dan rancangan-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami, ya Tuhan Allah yang penuh kasih. Terima kasih untuk kesempatan-Mu di mana kami boleh beribadah di malam hari ini, meskipun lewat media sosial. Kami yakin dan kami percaya Engkau ada dan Engkau pasti memberkati tiap masing-masing kami. Kami yang mendengar akan kebenaran firman-Mu Bapa, dan ajarkan kami untuk boleh menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami memohon berkat-Mu untuk memberikan kami kekuatan, untuk memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan, untuk tetap terus mengerti dan percaya bahwa Bapa punya rencana dan rancangan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami memohon berkat-Mu untuk bangsa kami, untuk tanah kami, untuk Indonesia yang kami cintai Bapa. Tolong berikan kami kekuatan untuk bisa melalui apapun yang Bapak izinkan untuk kami lalui. Tentunya dengan percaya bahwa Bapak pasti tolong kami. Tolong bantu kami Bapak untuk pemuda Jemaat Gemi Sion Perak Sorong. Tolong berkati masing-masing kami. Tolong berikan kami kekuatan dan hikmat yang berasal daripada-Mu Bapa. Dan amat terlebih iman dan kepercayaan bahwa Bapak pasti punya rencana dan rancangan yang terbaik untuk setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Puji nama Tuhan, peribadatan pemuda Jemaat Gemim Sion Perak Sorong pada saat ini boleh berlangsung dengan segala baik. Dan langsung saja pada saat ini kita masuk dalam ruang organisasi dan kita akan mendengarkan penyampaian dari Komisi Pemuda yang dalam hal ini akan disampaikan oleh
Asisten Bendahara Komisi Pemuda Jemaat Gemi Mission Perak Sorong, kami sebut dengan kasih Saudari Gabriela Citra Mamahit. Shalom, damai di hati. Puji nama Tuhan, ibadah kita pada malam hari ini boleh selesai dengan begitu baik. Dan ini merupakan kali kedua kita melaksanakan ibadah melalui media sosial, walaupun tidak saling bertatap muka, tidak saling baku dapa, tapi kita yakin dan percaya tidak menghalangi semangat kita untuk selalu beribadah, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Dan diucapkan terima kasih buat Kadin kita pada malam hari ini, Kak Francisca Tamuwangkai, yang sudah boleh menjadi saluran berkat. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati dimanapun pergi dan berada, apapun yang Kak Ika lakukan dalam pekerjaan maupun dalam pelayanan dan keluarga. Dan diucapkan terima kasih juga buat teman-teman komisi yang sudah boleh mengambil bagian dalam ibadah kita pada malam hari ini. Ada Gaby, Amel, Monica, dan Wakil Ketua Kak Ridel. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati. Dan juga buat teman-teman yang sudah boleh meluangkan waktu untuk mengikuti ibadah online pada malam hari ini, kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati. Dan tidak jemu-jemunya diingatkan selalu kepada teman-teman sekalian untuk tetap menaati imbauan pemerintah, yaitu untuk stay at home, keep your social distancing, selalu jaga kebersihan, jaga kesehatan, selalu cuci tangan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Dan untuk informasi pengumuman ibadah selanjutnya, ibadah minggu depan, stay tune at grup WhatsApp Personil. Ku serahkan